Assalamualaikum. Good morning, sir. Good morning, students. Sit down. Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga ya, bagus. Loh, kamu kenapa tidak mengangkat tangan, nak? Saya mau masuk tentara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope you always be fine. Bertemu lagi dengan saya di channel Jamal The Flamboyan. Kali ini teman-teman, kita lagi mengikuti proses ulangan bulanan dengan siswa saya di kelas 1-3. Kita lihat mereka di sini sedang mengerjakan soal-soal ujiannya, soal-soal ulangannya itu dengan sungguh-sungguh. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Oke teman-teman, bagaimana mereka, ketertiban mereka dalam melaksanakan ulangan? Mari kita lihat sama-sama. Check it out. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan dalam menjawab soalnya? Enggak. Oke. Ini siswa-siswi saya, juga mereka terkadang berkumpul di sini dari daerah yang jauh ya, kayak dalam Al-Quran tuh fi Baitul Atiq gitu. Mereka tuh berkumpul dari tempat yang jauh, berkumpulnya di sini gitu. Coba ada yang dari tempat yang jauh pakai harus diantarin pakai motor gitu, sepeda motor. Soalnya maklumlah sekolah pedesaan, jadi kita tuh kalau untuk ukuran kendaraan tuh masih agak kesulitan ya. Tapi jangan ragukan dengan minat belajar siswa-siswa saya. Terlihat mereka sangat sungguh-sungguh dalam mengerjakan soal ujian maupun keseharian saya dalam mengajar. Nanti akan saya upload untuk teman-teman bagaimana mereka belajar, dan kemarin sudah saya upload mereka belajar sebagian. Mereka memang saya selalu ajarkan pada siswa saya bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk belajar selagi dibimbing oleh orang tuanya, selagi ada kesempatan orang tuanya kasih. Jadi harus belajar ya. Yang ini anak saya yang bernama Mistafuddin, dari sebuah desa apa namanya nak? Desa luar. Kampung itu desa luar. Sementara ini anak saya yang satu ini dari Pasilembang ya, Kampung Pasilembang. Namanya Rajahan. Dan ini Ferdi Kurnia ini dari Kedai Runding, dan ini ada siswa saya dari desa Sialang ya. Jadi kampung mereka tuh beda-beda. Dan ini anak saya namanya Muda, cukup pendek, tapi untuk orangnya nggak pendek, orangnya tinggi. Dan ini anak saya namanya Reza ya. Yang Reza ini orangnya sedikit pemalu sih.
Nah, tapi kalau soal belajar, soal tampil ke depan, insya Allah bersedia. Ini namanya, anak saya namanya Zaid, dipanggil Zaid, Muhammad Al Zaid ya, gitu. Sering juga hadir di live saya, anak saya yang satu ini. Samping orangnya ganteng, berani juga, tapi ada lucunya. Pas kemarin waktu ditanya siapa yang mau masuk surga, yang lain pada nunjuk tangan. Nah dia nggak nunjuk tangan. Giliran saya tanya, kamu kenapa nak nggak ngangkat tangan? Bilang, dia jawab apa? Tahu nggak dia jawab apa? Dibilang, saya mau masuk tentara Pak. Kontan aja, jangan sentang aja. Teman-temannya pada ketawa. Orang kata siapa yang mau masuk surga? Aturin kan jawabnya ngangkat tangan gitu. Nggak tahu dia itu orangnya lugu, pinter, cerdas atau gimana, saya nggak ngerti juga. Yang jelas orang lain pada ngangkat tangan waktu gila ditanya masuk surga. Pas dia mungkin fokus karena pengen cita-citanya pengen masuk tentara gitu kali ya. Bagus juga sih. Nah ini anak saya yang satu ini namanya Randy, dari desa Sialang. Ini yang ganteng ini namanya Rohadatul. Rohadatul ini anaknya sedikit gesit ya, kecil tapi berani gitu. Nah ini yang ini cabai rawitnya juga nih. Nah ini cabai rawitnya juga nih. Kalau nanya, Pak ini apa, itu apa, giliran kita tanya, lupa Pak. Tadi nanyanya ini apa, itu apa, tapi giliran kita nanya sama dia, dia lupa. Besok nggak lupa lagi ya? Ya. Nggak lupa lagi katanya. Nah ini anak saya yang satu nih, dia orang pendiam, kalem, tapi giliran dicop ya sama temannya, waduh ributnya minta ampun. Namanya Silvan. Kemudian ini anak saya yang satu ini namanya Jasdi Mirsadi. Orangnya ganteng, pastinya ya, murah senyum orangnya, dan enak aja kalau diajak ngobrol gitu. Ini dia nih. Tapi kan karena sekolah kita ya kan ngajak ngobrol, ngajak belajar. Ini saya live ini kebetulan mereka lagi mengerjakan soal yang saya kasih. Jadi mereka fokus. Ini anak saya yang satu ini pemalu habis nih. Ada ini juga satu lagi malu, dia kasih nampak apa face-nya. Coba lihat sini dulu sayang. Nanti enak kita lihat dia apa di apanya di YouTube-nya. Ini sayang coba lihat sini nak. Itu dia. Oke, kerjakan terus soalnya. Dan ini anak saya yang satu nih juga ini serius banget nah orangnya banget serius. Udah jawab berapa soal? Semuanya udah. Semuanya sudah. Namanya siapa? Aprimalisa. Namanya Aprimalisa, orangnya pintar memang. Semua soal sudah dibabat habis sama dia. Tinggal lagi esainya sekitar 4 biji. Dalam waktu sebentar. Ini namanya Afria Mulyanti. Sini Afria, ya, Afria Mulyanti. Orangnya cerdas, juga sudah hampir selesai itu nampaknya. Kemudian kita lihat Okta. Ini Okta ini ketua Ocha ya. Ocha ini ketua kelas ini. Ocha ini ketua kelas. Di samping dia mampu memimpin diri sendiri, juga mampu memimpin teman-temannya. Dan alhamdulillah di bawah pimpinannya kelas kita sudah jauh lebih baik. Dulu kelas ini termasuk kelas yang berantakan waktu diserahkan kepada kami ya. Kami baru pindah ke sini. Tapi alhamdulillah sudah mulai teratur dibuat oleh anak-anak saya ini di bawah pimpinan beliau. Juga ketertiban para siswanya.
Dia orangnya tegas tapi baik. Semua teman-teman menyayangi dia, menyukai dia. Halo, Ocha, lihat sini nak. Dadah teman-teman. Ya, dan ini anak saya namanya Miss Nayanti. Juga dari tempat yang jauh dia datang ke kemari sekolah. Niat ingin menjadi seorang yang sukses ya. Dan ini sudah hampir selesai dijawabnya. Tinggal essay nomor 5, nomor terakhir. Anaknya pinter. Ini juga, ini Mona siswa saya. Mona siswa saya juga udah selesai tuh, nomor hampir habis semuanya. Nanti periksa lagi nak ya, mungkin ada yang kurang ya. Dan Dewi juga, Dewi Arsela ini bagus kerjaannya nih. Tinggal lagi soal nomor 2 yang essay yang belum dikerjakannya. Dewi, itulah anak-anak saya. Dan ini namanya Zamiati. Zaniati ini orangnya pendiam memang, tapi belajarnya serius, fokus. Dan ini namanya Najwa. Najwa orangnya sedikit lebih berani, kompresif, juga dengan teman-temannya paling akur sama semuanya, semua disapa sama dia. Najwa, semua teman menyukai dia karena dia memang ramah orangnya dan juga pintar tuh, terbukti sudah semua soal dibabat sama dia, sudah hampir selesai, sudah selesai semua rupanya. Anak bapak Najwa, nanti dicek lagi ya, diperiksa lagi, mungkin ada yang kurang di situ ya. Ini anak saya namanya Erwita Hami. Kampungnya di mana Erwita? Desa luar. Kampungnya desa luar. Anak saya yang satu ini biasa saja sebenarnya kalau dari segi apa, ramah sama kawan, juga bergaul dengan yang kawan seperti siswa lainnya. Tapi ada satu hal yang perlu saya kemukakan di sini. Dia termasuk orang yang sungguh-sungguh sekali belajar dan alhamdulillah dia mampu mengatasi semua soal ini. Nampaknya terlihat di situ jawabannya sudah sempurna ya. Tinggal lagi itu walau bagaimanapun coba nanti Erwita dicek lagi ya jawaban di casnya. Yang ini namanya Nazila. Nazila ini, Nazila dari mana nak? Sialang. Desa Sialang. Teman-teman kalau dari desa Sialang tuh biasa berjalan kaki ke sekolah. Walaupun di kota tidak ada istilah jalan kaki, tapi kalau untuk kami di desa ini, kalau itu masih ada sekitar jalan kaki. Bisa dikatakan kalau ukurannya 1 kilo lah gitu, jalan kaki itu ke sekolah. Maka doakan ya teman-teman ya, agar anak-anak saya kelak menjadi anak-anak yang sukses, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini Nazila ini kan kita lihat tuh jawabannya sudah selesai semua nampaknya, tinggal lagi soal essay sekitar nomor 1 sama nomor 2. Sayang bapak Nazila itu nanti setelah selesai essaynya pun nanti cek diperiksa lagi yang soal cas ya. Oke, sukses buat Nazila. Dari situ kita akan menuju ke Kabibatul Saibah. Kabibatul Saibah ini dari mana anak sayang kampungnya? Kedai Runding. Oh, Kedai Runding. Kabibatul Saibah itu dari Kedai Runding. Anak saya yang satu ini kalau lokasinya sih sekitar 3 kiloan lah jauhnya. Dan biasa kadang-kadang numpang sama orang yang lewat atau kadang-kadang dianterin gitu. Maklumlah kondisi kami di kampung, tapi coba lihat teman-teman, semua bangku terisi. Jadi siswa kami di sini jauh itu tidak menjadi halangan. Kadang-kadang hujan pun begitu. Mereka tetap berusaha untuk hadir. Itu tidak ada yang izin, tidak ada yang alpa untuk hari ini. Semuanya hadir. Siswa saya alhamdulillah rajin. Dan termasuk Kabibatul Saibah ini jauh. Kalau Kabibatul Saibah ini jauh banget kampungnya. Tapi subuh sudah sampai sebelum jam 7, sudah sampai di sini. Di sini nampaknya terlihat jawabannya sudah sedia semua ya, sudah selesai semua. Nanti Kabibatul Saibah nanti sudah selesai, nanti dicek lagi ya. Nah, apa yang kurang. Dan anak saya satu lagi ini namanya Jannatul. Di Jannatul ini kampungnya di mana anak saya? Kampungnya di Pedapur.
Terus teman-teman, kalau teman-teman tahu berapa jarak ke dapur kemari ke sekolah kami, sekitar 5 kiloan itu teman-teman. Terkadang ada kendaraan, terkadang numpangnya nyambung-nyambung, kadang-kadang ada yang nganterin gitu. Jadi nggak selalunya apa, pokoknya serba gitu dah. Ada keluh kesahnya juga dalam berangkat ke sekolah, tapi alhamdulillah itu rintangan bagi mereka, tapi mereka tetap berusaha untuk bisa. Dan seperti yang saya katakan tadi, mereka sudah sampai di sini, sampai sekarang itu sebelum kita mulai belajar itu mulai aktivitas sekolah jam 7.30. Mereka itu paling lambat jam 7.20 itu sudah sampai semua di sekolah. Dan Janatul ini salah satu siswa yang jauh banget kampungnya, alhamdulillah, tapi sudah sampai. Dia juga siswa yang cerdas. Terbukti tuh teman-teman tuh soalnya sudah dibabat habis sama dia. Janatul, nanti dicek lagi jawabannya ya. Nanti mana-mana ada yang apa yang kurang, nanti mana tahu. Apa semangat? Itu teman-teman saya bagi-bagi bocoran tentang anak-anak saya. Oh, saya lupa tadi menanyakan anak saya yang satu ini. Namanya Zaniati, dan kampungnya di mana Zaniati? Pasir Merapat itu nama asal kampung saya dulu teman-teman. Pasti kami pada sekarang sih saya udah pindah jauh gitu ya. Sukses terus untuk Zaniati. Itu teman-teman dari Pasir Merapat kemari itu ada sekitar 2 kilo lah gitu ya. Itu jalan kaki teman-teman. Udah dipastikan jalan kaki. Dipastikan jalan kaki ke sekolah. Pergi jalan kaki, pulang jalan kaki. Tidak pernah naik kendaraan atau apa-apa, tetap jalan kaki. Bayangkanlah teman-teman. Makanya harus cepat sekali bangunnya ya. Jadi standby itu sholat subuhnya dalam berpakaian sekolah terkadang, demi agar cepat sampai ke sekolah. Begitulah teman-teman, inilah anak-anak saya. Doakan anak-anak saya menjadi anak-anak yang sukses ya teman-teman. Kita lihat nih, sudah berapa orang yang sudah siap sayang? Yang sudah siap, kalau memang masih mau dicek lagi, cek lagi. Kalau tidak, langsung saja antarkan ke depan. Bagi yang sudah siap, kalau mau dicek-cek lagi, kalau tidak antarkan terus ke depan, nggak apa-apa. Yang laki-laki taruh di sini. Oke. Untuk yang perempuan di sini taruh. Bagus sekali. Tuh terlihat teman-teman. Saya nggak bohong kan. Mereka mampu menjawab soal tuh teman-teman. Soal isi dibabat habis sama mereka. Ini dibabat habis sama mereka tuh teman-teman. Soal casnya. Padahal soal casnya tuh ada soal yang susah, ada soal yang mudah, ada soal yang sedang gitu. Saya kombinasikan teman-teman. Kalau soal yang sedang, yang soal yang mudah itu disebut dengan soal lot, itu saya cuman kasih itu 20%. Sementara soal yang sedang itu saya kasih perkiraannya tuh 40%. Yaitu soal mod istilahnya. Medium of thinking skill. Kalau tadi low of thinking skill. Kemudian ada lagi soal yang paling susah, soal HOTS namanya. HOTS itu high of thinking skill. Tapi mereka nampaknya di babat habisnya. Bahkan di soal apa tuh? Soal
essay. Soal essay itu saya buat untuk yang loadnya itu, untuk yang mudahnya, yang low of thinking skill itu 1 biji, 2 biji soal mod, soal yang medium of thinking skill. Sementara ada soal yang sulit itu, yang butuh analisa, itu soal hot itu high of thinking skill. Itu alhamdulillah tuh, tapi mampu dijawabnya. Ini yang sudah ngantar nih benar-benar orang-orang yang udah siap dikerjakannya. Mereka gak akan antarkan kecuali terpaksa kalau udah bebas waktu, kalau mereka belum siap. Tapi ini kalau udah diantarkan itu menandakan mereka sudah siap semuanya. Sudah siap semuanya? Kamu ada berapa buah lagi, Nak? Sayang, berapa buah lagi? Masih menyelesaikan soal nomor 4 yang belum selesai, soal essay ya. Kamu ini soal 4 nomor 5. Ini memang soalnya soal HOTS, teman-teman. Soal nomor 4 nomor 5. HOTS itu soal high of thinking skill, artinya soal yang sangat sulit gitu. Saya bagi untuk kriteria soal sulitnya 2 buah untuk essay. Ini nampaknya soal nomor 4 belum selesai, tapi 5 sudah, 1, 2, 3 dan 5 sudah. 1 buah lagi soal hot yang belum diselesaikannya. Kemudian ini juga nomor 4 belum selesai. Jadi soal hot yang nomor 4 itu agak sulit mungkin bagi mereka, tapi pada sebagian orang nampaknya selesai ya, teman-teman. Ini juga ini justru nomor 2. Nomor 2 itu padahal soal yang low, padahal yang low of thinking skill, soalnya soal mudah. Yang lain yang sulit-sulit dah dikerjakan, jadi aneh pula, mungkin luput di situ ya. Anak Bapak udah selesai tadi ya? Udah diantarkan? Sudah siap, sudah diantarkan ya. Dan ini sudah selesai semuanya. Lagi ngapain itu, dicek lagi atau apa? Cek lagi. Oke, cek lah, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah siap cek, antarkan. Ini juga sudah siap semua nih. Ini Belum sempurna lagi soal nomor berapa sayang, Nak? Nomor 3. Nomor 3 itu soal medium, teman-teman. Nomor 3 itu soal medium of thinking skill, soal sedang istilahnya. Sementara soal yang sulit dan soal yang mudah sudah diselesaikan oleh anak saya yang satu ini. Coba saya pikir sedikit ya. Mudah-mudahan nanti selesai. Kamu sudah selesai? Sudah selesai. Soal berapa tadi yang agak kesulitan? 3. Soal 3. Sama juga seperti ini ya, tapi kamu sudah selesaikan kan? Oke, terima kasih. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kamu sudah selesai belum? Sudah ya? Nomor berapa? 3. Nomor 3 juga, nomor 3 teman-teman. Padahal itu soal, saya kategorikan soal itu soal sedang, tapi banyak para siswa saya ini yang justru mengaku soal di soal sedang ini agak kesulitan, malah nomor 3. Rata-rata soal nomor 3 ini yang kesulitan. Ini kelas ini soalnya sudah selesai semua. Nomor 3 sedikit lagi. Nomor 3 juga. Itu kan teman-teman. Berarti apa salah saya yang salah kategori mungkin ya. Banyak yang merasa nomor 3 yang kesulitan, padahal soal itu yang paling, ya itu soal sedang gitu kategorinya, tapi justru itu yang agak kesulitan. Kamu tadi udah selesai? Udah selesai? Kamu sudah selesai, Najwa? Udah. Ini sudah selesai belum? Soal nomor berapa lagi yang belum? 3. Nah kan lagi teman-teman, ini masih mengeluhkan soal nomor 3. Nanti saya periksa ya. Sudah ada berenam orang mengaku soal nomor 3 yang kesulitan, tapi sebagian besarnya sudah siap. Kamu udah selesai? Belum? Soal nomor berapa yang susah? Nomor 3. Juga anak saya yang satu ini mengaku masih soal nomor 3 juga yang kesulitan. Betul soal udah selesai semua? Belum. Nomor berapa yang belum? 3, 4. Nomor 3, 4 betul masih kesulitan dengan soal nomor 3, nomor 4. Karena nomor 4 saya percaya karena soalnya itu kan soal hot, teman-teman ya, high of thinking skill, artinya soal sulit. Tapi belum selesai, wajar. Tapi kalau soal nomor 3 soal sedang, masih kesulitan juga. Tapi udah
berarti udah 7 orang merasa kesulitan. Soal nomor 3. Ini kamu soal udah selesai? Nomor 4. Nomor 4. Alhamdulillah, berarti untuk soal nomor 3 7 orang. Untuk soal nomor 4 ada yang merasa kesulitan sekitar 5 orang. Memang soal sedang itu nomor 3. Soal medium ya nomor 3, tapi nomor 4 memang soal sulit. Mediumnya itu artinya soal mode medium of thinking skill. Sementara kalau yang apa itu yang hot itu udah selesai ya semua ya. Terlihat anak-anak saya tuh udah pada apa ya, yang udah selesai. Nampaknya masih menunggu teman-temannya yang belum selesai. Mudah udah selesai, Mudah? Belum. Kerjakan sedikit-sedikit. Reza sudah selesai? Soal nomor berapa Reza yang belum? Nomor 4. Nah, teman-teman tuh kan soal nomor 4. Nah, tadi juga ada saya tanya soal nomor 4 memang itu berarti udah saya kategorikan soal nomor 4 ini yang merasa kesulitan 5 orang. Oke teman-teman, nampaknya anak-anak saya sudah hampir selesai nih teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kunjungi video kami ini di kelas 1-3. Anak-anak saya rata-rata anak-anak yang soleh dan soleha. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti akan kelaknya akan menjadi orang-orang yang sukses teman-teman ya. Doain ya teman-teman ya. Oke, itu dia mereka. Teman-teman mau tahu nggak ini soal apaan? Ini soal mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Dan sekarang saya masuk di kelas 7-3. Beginilah keseharian siswa saya. Orangnya tertib, tenang, apa gitu. Alhamdulillah ya. Kami memang di desa mungkin karena memang tata krama dia sudah diajarkan dari rumah gitu. Jadi guru-guru tinggal mengajar pelajaran saja. Karena mereka memang tata krama sama sopan santun sudah diajarkan di rumah, sehingga seperti ini kita guru jadi menikmati mengajarkan ilmu saja, tidak perlu melarang-larang lagi karena memang mereka ini mengerti aturan, tahu tata krama gitu. Oke teman-teman, demikian aja dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi contoh lah, terutama bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Bagaimana siswa di sekolah saya, di kelas saya, mereka jauh tapi mereka tetap belajar dengan semangat. Mereka orang-orang di bawah, maksudnya ekonominya sedang dan ke bawah, tapi alhamdulillah minat belajar mereka tinggi. Dan mereka sopan santun karena mereka memegang amanah dari orang-orang tua mereka bahwa mereka adalah seorang muslim yang baik, seorang pelajar yang baik. Dan alhamdulillah itu tercapai ya. Untuk KI 1 dan KI 2 mereka sangat tercapai. Kalau menurut saya akhlaknya bagus, sikapnya terhadap tetangga, terhadap teman-teman juga bagus. Jadi menurut saya itu sudah sangat sempurna. Tinggal lagi KI 3 atau KI 4 pengetahuannya. Kalau itu pun sudah terlihat tadi. Ulangan sebentar saja sudah selesai dibabat sama mereka. Alhamdulillahirabbil alamin, benar-benar siswa saya semangat belajarnya tinggi. Saya bersyukur pada Allah, berterima kasih juga pada minat belajar anak saya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di hari yang mendatang. Mudah-mudahan ini benar-benar jadi syafaat bagi kita ya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share. Thank you.